Halo guys, selamat datang di channel kami. Don't forget to subscribe ya guys. Klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis. 211. Bab 3. Mazhab. 213. Dalam Islam, bolehkah kita bertaklid? Ahabi memfatwakan tidak bolehnya bertaklid. Karena bertaklid itu akan menjadi golongan yang membuat Islam itu berkelompok. Sedangkan berkelompok itu, kata mereka hukumnya haram. Berdasarkan surat Ar-Rum ayat 30-32. Di sini, nampaknya mereka tidak mengerti terhadap apa yang mereka fatwakan. Padahal yang dilarang dalam surat Ar-Rum ayat 30-32 itu adalah orang yang memecah belah dan membanggakan kelompoknya. Maka, marilah kita lihat faktanya. Kelompok manakah yang selalu membanggakan dirinya? Kalau mereka tidak bergolongan, mengapa di masjid mereka, kelompok lain tidak boleh masuk? Dan kalaupun diizinkan masuk, tidak boleh mengkritik, walaupun yang dikritik itu sebuah kesalahan. Wahai pembaca yang setia, tolong pikirkan itu. Dan fakta lain membuktikan bahwa di Masjid Muhammadiyah, misalnya, ulama manapun walaupun alim, tetap dilarangnya mengajar di masjid mereka, karena takut aturan yang telah ada berubah dengan sebab pengajian itu. Sedangkan ustadz mereka, walaupun bahlul, dibolehkannya mengajar, karena telah sepemikiran dengan mereka. Apakah ini bukan sebagai bukti golongan? Jawablah. Perhatikanlah firman Allah itu. Allah hanya melarang kelompok yang selalu membanggakan golongannya. Perlu diketahui adalah, Muhajirin dan Ansor itu golongan, tapi tidak membanggakan golongannya. Maka, golongan yang seperti ini tidaklah dilarang. Perhatikan ayat ini, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan, tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Ar-Rum 32. Jadi yang dilarang dalam agama itu bergolongan, yang memecah belah agama ini. Maka lihatlah faktanya, kelompok mana yang menanamkan permusuhan sesama Islam, Sunni atau Wahabi. Di mana yang namanya Wahabi, tetap selalu membanggakan kelompoknya. Inilah yang menyebabkan kelompok lain menjadi kecil di hadapannya. Pada tanggal 23 Maret tahun 2012 yang lalu, kami kedatangan tamu dari Bekasi sejumlah 8 orang. Mereka berfaham Quran dan Sunnah tanpa adanya mazhab. Kemudian kami berdialog dengan mereka 2 malam berturut-turut, yaitu pada malam Sabtu dan malam Minggu di Musola Al-Ikhlas, Jalan Sei Batu Gingging, Medan Selayang, Medan. Di antara sekian banyak yang kami bicarakan, pada malam itu, saya bertanya kepada Bapak Halim Ustadz dari pihak mereka, apakah Anda bisa sholat dengan berdasarkan Quran dan Sunnah tanpa bermazhab? Ternyata pada malam itu ia tidak bisa mempraktekannya dengan dalil-dalil yang ada, dan akhirnya mereka pun pulang ke penginapan malam itu sekitar jam 11 malam. Padahal kami belum sempat menanyakan sesuatu yang mendalam pada malam itu. Kemudian pada malam minggunya dialog tersebut kami lanjutkan. Permasalahan yang dibahas malam itu masih sekitar mazhab. Pertanyaan yang kami lontarkan pada malam itu lebih kurangnya begini. Kami, apakah Anda bermazhab? Pak Halim, tidak. Karena bermazhab itu bergolongan. Sedangkan bergolongan itu haram. Kami, baiklah, kalau demikian dari sejumlah golongan yang ada, yang manakah yang menurut Anda golongan yang selamat? Di sini dia tidak bisa menjawab. Kami juga menanyakan tentang kelompoknya, apakah bagian dari golongan atau tidak. Kami juga menanyakan tentang sanad kelompoknya. Ternyata dia juga tidak berani menjawabnya. Pertanyaan lalu kami lanjutkan. Kami, apakah Anda di bulan puasa yang lalu membayar zakat fitrah? Di sini dia berusaha tidak menjawab. Tetapi kami mendesak agar ia menjawabnya.
Akhirnya dia menjawab juga. Pak Halim, ya. Kami, berapa jumlah yang Anda bayar? Pak Halim, 3,8 kilogram. Kami, apakah jumlah 3,8 kilogram itu Anda temukan dalam Quran dan Sunnah atau dari pendapat ulama? Di sini juga dia menjawab dengan berbelit-belit. Dia bilang ada kata-kata sa dalam hadits itu, maka ukurannya ya 3,8 kilogram. Kami, dalam hadits, memang ada disebutkan kata sa, tapi tidak ada jumlah yang 3,8 kilogram itu. Dari mana Anda mengambil jumlah yang 3,8 kilogram itu, Tuan? Pak Halim, ada dalam kitab Bulughul Maram penyebutannya. Kami, apakah dalam kitab yang berbahasa Arab atau yang terjemahan? Pak Halim, dalam yang kitab terjemahan juga ada. Akhirnya ketika kami tunjukkan kitab tersebut ternyata tidak ada. Seperti yang dikatakan oleh Bapak itu. Pada awalnya dia menyatakan ada dalam footnote-nya catatan kecil yang terdapat di bawah halaman, maka kami tanyakan, kenapa Anda memakai footnote itu? Bukankah Anda orang yang beramal dengan Quran dan Sunnah tanpa adanya mazhab? Mengapa Anda mengikuti petunjuk ulama itu? Akhirnya dia berkata, itulah kebodohan saya. Kemudian kami menjawab, bila Anda masih bodoh seharusnya Anda belajar bukan berfatwa. Debat malam itu disaksikan oleh kawan-kawan diantaranya. 1. Pak Anto, BKM Masjid Al-Hikmah Jalan Kiwi. 2. Ustadz Ghazali Rangkuti. 3. Ustadz Iqbal. 4. Jamaah dari Jalan Sukadono. 5. Pak Jeffrey Jamaah Masjid Muslimin Tesari. 6. Taufik, Jamaah Masjid Al-Furqon T. Sari P1. 7. Budi, satu orang jamaah dari Binjai. Dan kawan-kawan di sekitar. Padahal, kalau malam itu debatnya berlanjut, kami akan tanyakan tentang bahan yang dizakatkannya, apakah gandum, korma, susu kering, atau apa. Sebab tidak pernah Rasul membayar zakatnya dengan beras. Tapi hanya itulah faktanya pada malam itu. Akhirnya dia mengakui kesalahannya. Apakah dia berubah atau tidak? Ya, walahu alam. Sedikit renungan. Bagi Anda yang mengaku ibadah tanpa mazhab, tolong perhatikan dasar ini. Nabi mengatakan, apabila Anda ingin melaksanakan salat, maka bertakbirlah. Hari Bukhari Hasyiyah, Alam Muhtasar Abi Jamrah, halaman 63. Terjemahan hadits di atas menjelaskan, jika Anda ingin salat, seharusnya takbir dahulu baru salat. Sedangkan dalam ayat di bawah, ini tidak demikian, perhatikan. Allah berfirman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu. Al-Maidah ayat 6. Berdasarkan ayat ini wudu, dahulu baru salat. Ayat dan hadits di atas mengajarkan cara salat sangat berbeda. Maka, jika Anda berkata, aku beribadah hanya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah saja, tolong jelaskan pada kami bagaimana Anda menyikapi ayat dan hadits ini. Apakah Anda membenarkan arti ini? Kalau diartikan begitu, berarti ayat dan hadits ini sangat bertentangan. Perhatikanlah dengan cermat, karena dalam terjemahan dituliskan begitu. Tetapi jika Anda ingin mengartikan langsung dengan menggunakan kosakata Arab aslinya, maka lihatlah hasilnya. Perhatikan baik-baik. Apabila Anda telah berdiri salat, maka bertakbirlah. Berdasarkan makna hadits di atas, maka kesimpulan yang dapat kita ambil adalah, jika seseorang ingin melaksanakan salat, hendaklah berdiri dahulu baru takbir. Hal ini sangat cocok dengan pelaksanaan salat biasanya. Nah, ketika perbuatan Anda telah sesuai dengan hadits di atas, tapi Anda jangan senang dahulu, Anda juga perlu menyesuaikan perbuatan Anda itu dengan ayat di bawah ini, karena Anda beribadah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Apakah cocok? Perhatikanlah, Allah mengatakan, apabila kamu telah berdiri salat, maka basuhlah mukamu.
Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kita agar membasuh muka setelah berdiri salat. Berarti kita harus berwuduk setelah berdiri salat. Inilah faktanya. Maka jika Anda tidak bermazhab, jawablah pertanyaan saya ini, apakah Anda salat seperti yang diperintahkan Allah atau Nabi? Kalau Anda mengatakan dua-duanya, nyatanya ayat dan hadits menjelaskan aturan sangat berbeda. Anda tidak perlu bertanya kepada ulama, karena Anda orang yang tidak bermazhab. Anda harus menggali dari dua dasar kita, yaitu Al-Quran dan hadits saja. Jika Anda mengikuti kata guru Anda, berarti Anda telah taklid ikut atau bermazhab kepada guru yang Anda ikuti itu, maka jangan katakan saya tidak bermazhab. Dan jika Anda berkata, selama ini saya tidak tahu, berarti selama ini pula Anda beribadah dalam kejahilan. Perlu difahami adalah, dalam ayat dan hadits di atas, ada sebutan kata iza sebelum fi'il madi dan ada fa sebelum kata perintah. Lanjutannya, perhatikan pada kalimat yang telah saya garis bawahi. Apabila kamu telah berdiri salat, maka basuhlah mukamu. Ayat. Apabila kamu telah berdiri salat, maka bertakbirlah. Hadits. Kalau Anda tidak bermazhab, Anda harus mampu menjawab permasalahan di atas. Ingat, bukan hanya itu, bahkan dalam hadits muttafaqun alaih yang sahih ini, bahwasanya Rasulullah petik terbalik bersabda. Diartikan, apabila engkau telah berdiri salat maka bertakbirlah, tentu pada hadits muttafaqun alaihi ini juga diartikan sama. Maka jadilah artinya begini. Apabila kamu telah berdiri salat maka sempurnakanlah wudukmu. Kemudian menghadaplah ke kiblat lalu ucapkanlah takbiratul ihram. Berarti maksud hadits di atas adalah, ketika hendak salat, harus berdiri dahulu baru berwudu, kemudian menghadap kiblat. Anda tidak perlu bertanya kepada ulama, karena Anda orang yang beribadah dengan Quran dan Sunnah tanpa mazhab. Namun kalau Anda tidak dapat menjelaskan masalah ini, lalu bagaimana dengan salat Anda selama ini? Kenapa Anda bisa salat, sedangkan Anda belum melihat dalil ini? Kalau Anda katakan, aku melihat guruku, bukankah itu sebuah bukti bahwa Anda sendiri telah bertaklid kepada guru Anda? Kalau kepada guru Anda saja boleh bertaklid, mengapa kepada Imam Syafi'i Anda katakan tidak boleh? Mana yang lebih baik antara guru Anda dengan Imam Syafi'i? Jawablah dengan jujur dan dalam berpikiran waras, agar tidak asal bicara, alias enjeplak saja. Mikirlah. Wallahu alam. Apakah kita diperbolehkan bertaklid dalam ilmu tauhid? Taklid ada dua. 1. Taklid pada akaid. 2. Taklid pada fiqh. Hukum taklid pada akaid. Setelah ulama mutakalimin ahli dalam ilmu tauhid memperhatikan ayat-ayat Allah yang mengandung anjuran untuk bernazhar dan berpikir mencari keterangan tentang wujud Tuhan dan kekuasaannya. B. Hadis Rasulullah petik terbalik yang mengenai berpikir pada kejadian alam. C. Undang-undang atau kaidah usul fiqh. Maka Kutubul Maghrib, Al-Imam Abu Bakar, Ibnul Arabi menyatakan pendapatnya, bahwa taklid pada tauhid itu hukumnya haram. Tidak sampai di situ saja, bahkan iman seseorang yang lainnya dari taklid hukumnya tidak sah. Jadi, jika imannya tidak sah termasuklah ia ke garis bawah dalam golongan orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman hukumnya tetap di dalam siksa, nauzubillahi min zalik. Demikian Ibnul Arabi. Al-Ustaz Abu Ishaq menyatakan pendapatnya. Orang yang telah memiliki iman yang teguh tidak mungkin lagi diganggu gugat sekalipun imannya itu hasil daripada taklid, maka imannya sah. Akan tetapi, ia berdosa lantaran ia tidak berusaha mencari dalil untuk benteng bagi pertahanan keimanannya. Akhirnya ia disiksa juga lantaran bertaklid, tetapi siksa ini tidak
kekal lantaran imannya sudah dihukum sah. Bagi seseorang yang mempunyai syarat dan alat-alat untuk bernazar atau berfikir, maka hal ini menjadi wajib baginya. Guna untuk membentengi keimanannya kepada Allah, maka kepada manusia yang tidak mampu oleh karena kelemahan syaratnya atau tidak kuat ingatannya, diwajibkan atasnya beriman akan yang hak, walaupun dengan taklid saja. Orang ini boleh diuji kelemahannya, kita ajarkan kepadanya. 2 kali 2 sama dengan 4 hafal ia luar kepala. Esok kita tambah lagi. 3 kali 2 sama dengan 6 dia hafal dengan baik. Maka kita tanya kembali, 2 kali 2 sama dengan berapa? Lalu ia menjawab, tidak tahu. Lagi. Nah, orang ini bebas nazar dan boleh bertaklid tidak berdosa dan sah. Imannya, lihat Ummul Barahin halaman 57-62. Hukum taklid pada amalan fiqh. Dan ketahuilah, tidak boleh tidak diwajibkan atas tiap-tiap mukallaf yang bukan mujtahid menetapkan dirinya bertaklid bagi mazhab yang tertentu pada amalnya kepada mazhab mana yang dipilihnya sendiri. Dari ayat Allah dan dari hadis-hadis Nabi, karena alasan wajib bermazhab itu adalah firman Allah. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka, Rasul dan ulil amri. An-Nisa 83. Ayat di atas menjadi dasar kita untuk bermazhab. Karena kita tidak akan mendapatkan kebenaran jika tanpa melalui Rasul dan ulil amri. Perhatikan pada bagian yang telah saya garis bawahi. Hal ini tentu dikecualikan pada orang yang telah mencapai derajat mujtahid. Maka dia tidak lagi wajib bermazhab, karena ia mampu menggali hukum langsung dari sumbernya, yaitu Quran dan Sunnah. Tetapi jika membaca Quran saja tidak bisa, hadits tidak mengerti, harinya hanya nongkrong di warung Ahok dan Aseng, saya katakan, gak usah banyak bacot, jangan merengkel, nurut sajalah kepada apa-apa yang telah digali oleh ulama yang ada. Soal masalah mujtahid dan taklid ini telah dibahas secara luas oleh Al-Alama Al-Fadil Al-Murabi Al-Kamil, As-Syid, Alwi bin Ahmad As-Sakaf dalam kitabnya Majmu'ah Sab'ataul Kutub halaman 48 dan 49. Wallahu a'lam. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video, and don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis, dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.